sukacita. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami udah semangat banget buat ketemu sama Engkau. Tuhan, hadiri ibadah kami ya. Yang siap buat menyembah Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Kids, yang cinta sama Tuhan Yesus boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Sekali lagi dong, kakak mulai semangatnya. Yang cinta Tuhan Yesus boleh bilang saya. Keren banget. Kita mau nyembah Tuhan yuk. Kita mau kasih yang terbaik dan kita mau bilang kalau kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Semuanya boleh gerakin badannya. Sama-sama bilang, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bisa kan? Nyanyi dari awal lagi lebih semangat. I love you Jesus. Betul. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about Deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekarang kita mau nyanyi pelan-pelan ya. Think about deep down, betul. deep down in my heart. Talk about Deep down, deep down in my heart. think about lagi. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down. Sekarang kita mau nyanyi lebih semangat pakai bahasa Jawa ya. Bilang aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekali lagi jero banget. Jero banget. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kids, kita percaya ya, waktu kita tekun dalam berdoa, semua yang gak mungkin buat kita, itu mungkin buat Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, kakak mau ngajak kalian sama-sama nyembah Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau nyanyi dari hati kita. Biar lagu ini boleh jadi perkataan iman buat setiap kita. Kita nyanyi lagu ini yuk. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman, karena kau menjaga. Ku
Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan hari ini kamu mau diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicara atas setiap kami Bapa, kami siap dengerin firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan, Amin. Shalom kids, apa kabarnya? Luar biasa kan? Ya dong, saat kita hidup dekat dengan Tuhan, penyertaan Tuhan sangat luar biasa buat kita. Adik-adik, ada yang sudah kenal belum sama kakak? Sepertinya belum ya? Oke, kakak mau perkenalan dulu ya. Nama kakak Monica. Adik-adik nanti bisa panggil dengan Kak Monik. Senang banget kakak di sini bisa menyapa dan berbagi cerita tentang firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang hal berdoa. Pernah nggak adik-adik meminta mainan sama mama papa? Nggak berhenti-berhenti tiap hari disebut terus. Sampai akhirnya mama papa membelikan mainan yang adik-adik mau. Atau pernah nggak adik-adik berdoa sama Tuhan buat sesuatu sampai lama banget, tapi belum terjadi. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang berdoa sampai sesuatu terjadi. Adik-adik, kakak mau cerita dulu nih tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami pada murid-muridnya. Pasti di sekolah adik-adik pernah belajar ya. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami mengajarkan pada kita agar kita tidak serakah, tidak menyimpan dendam, dan selalu meminta pengampunan pada Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan sesuatu perumpamaan tentang hal berdoa. Ceritanya begini adik-adik, ada seorang sahabat yang sedang datang ke rumah sahabatnya untuk meminta roti. Saat sedang mengetok pintu, sahabat yang punya rumah malah teriak, "Jangan ganggu, sudah malam, aku mau tidur." Namun, sahabatnya mencoba mengetok pintu lagi. Tapi yang punya rumah hanya mengintip dan kembali tidur. Ia tidak mau memberikan roti. Kok malah seperti itu ya adik-adik? Yang namanya sahabat pasti akan bangun dan memberikan roti pada sahabatnya. Meskipun hari sudah malam. Seorang sahabat akan memberikan apa yang sahabatnya minta dengan tulus hati. Seperti itu juga Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Saat kita berdoa dan mengetuk pintu, Tuhan tidak akan memberikan ular pada yang minta ikan atau kalajengking pada yang minta telur. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, bahkan melebihi dari apa yang kita inginkan. Papa mama aja pasti ingin memberikan apa yang kita minta, apalagi Bapa di surga. Bapa di surga sangat mengasihi kita. Bapa di surga sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan dan permintaan kita. Oleh karena itu adik-adik, kita tetap harus berdoa meskipun Tuhan belum menjawab doa kita. Dalam hal berdoa, kita bisa minta apa saja sama Tuhan, tapi jawaban Tuhan bisa iya, tidak, atau tunggu. Tuhan tahu yang paling terbaik buat kita semua. Tuhan akan mengabulkan doa kita jika itu baik, dan Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita saat itu tidak baik. Atau Tuhan akan memberikan jawaban doa kita sesuai waktu yang tepat dan terbaik. Misalnya, adik-adik masih belum cukup umur dan berdoa minta motor sama Tuhan. Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu karena itu berbahaya dan belum tepat waktunya. Lagi pula adik-adik kan nggak bisa menggunakannya di jalan kan? Karena di situ pun melanggar aturan. Atau saat adik-adik berdoa dan meminta mainan namun belum juga dikasih. Mungkin Tuhan mau adik-adik lebih sabar dan menunggu sampai orang tua mungkin punya berkat uang lebih. Adik-adik tahu tidak, jawaban doa kita bisa lewat orang tua, kakak di gereja, atau orang-orang di sekitar adik-adik. Saat Tuhan belum menjawab doa kita, biasanya apa yang terjadi? Apakah adik-adik kesal, marah, atau malah berhenti berdoa pada Tuhan?
Tuhan ingin tetap kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Firman Tuhan mengajarkan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ayatnya ada di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya jangan bosan-bosan. Firman Tuhan mengingatkan hal tersebut bahwa memang seringkali jawaban doa nggak selalu instan. Nah adik-adik, kakak mau cerita juga nih pengalaman kakak tentang berdoa. Waktu itu kakak berdoa sama Tuhan ingin punya dompet yang bagus. Sama kayak punya teman kakak. Setiap hari kakak berdoa, Tuhan saya pengen sekali punya dompet yang bagus. Makin hari makin tidak sabar untuk memiliki dompet yang bagus itu. Namun Tuhan belum menjawab doa kakak. Adik-adik tahu tidak apa yang kakak lakukan? Kakak tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kakak. Sampai suatu hari kakak mendapatkan dompet dari papahnya kakak. Dan dompet itu lebih bagus dari yang kakak inginkan loh. Nah, bertepatan saat itu orang tua kakak memberikan uang jajan lebih. Biasanya kakak dikasih uang jajan harian, sekarang menjadi mingguan. Jadi Tuhan tahu kapan saat yang tepat menjawab doa kakak untuk memiliki dompet itu. Agar kakak bisa menyimpan uang yang diberikan oleh orang tua. Adik-adik yang doanya belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya dan jangan menyerah untuk berdoa ya. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hal berdoa. Tuhan berikan keyakinan, Tuhan berikan kepercayaan kepada adik-adik semua untuk tetap semangat berdoa, untuk tetap mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, meskipun doanya belum dijawab instan oleh Tuhan, adik-adik tetap mau semangat berdoa, adik-adik mau tetap semangat meminta sesuatu pada Tuhan sampai hal itu terjadi. Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih kesabaran buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi kita udah sama-sama dengar firman Tuhan ya. Coba sekarang kakak mau tes, kalian masih ingat gak ya isi firmannya? Nomor 1, pasal mengenai doa Bapa kami terdapat pada titik. A. Markus 6, B. Matius 6, C. Markus 7, D. Matius 7. B. Matius 6. Good job. Pertanyaan kedua, Lukas 11 ayat 11 sampai 12. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan titik kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? A. Ular, B. Ikan, C. Telur, D. Kalajengking. Wah, benar adik-adik. A. Ular. Kita akan terbang semakin tinggi. Yang bukan merupakan jawaban doa dari Tuhan. A. Ya sekarang. B. Tunggu waktu yang tepat. C. No, itu tidak baik untukmu. D. Tuhan gak mau jawab. Betul, D. Tuhan gak mau jawab. Karena Tuhan pasti jawab semua doa kita dong. Pertanyaan selanjutnya, kalimat hendaklah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa arti dengan tidak jemu-jemu? A. Berdoa satu kali. B. Berdoa memohon sesuatu. C. Berdoa tidak bosan-bosan. D. Berdoa bersama. Good job. Jawabannya C. Berdoa tidak bosan-bosan. Nomor 5, ada kalimat berdoalah hingga sesuatu titik. A. Terjadi. B. Menjadi. C. Terlanjur. D. Berlanjut. Good job. Jawabannya A. Wah, berarti adik-adik tadi dengerin firmannya sungguh-sungguh ya.
Shalom parent, cinta seorang ibu perlu diberikan tanpa syarat untuk membangun kepercayaan dan landasan keintiman emosional yang kokoh dalam kehidupan seorang anak. Dr. Brenda Hunter dalam bukunya The Power of Mother Love memberikan visi untuk para ibu kasih ibu membentuk budaya dan individu. Sementara sebagian besar ibu tahu bahwa kasih dan penerimaan emosional mereka sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak mereka, banyak dari kita tidak memahami dampak mendalam dan jangka panjang yang kita miliki dalam mengembangkan pribadi anak-anak kita, atau mengajari mereka pelajaran pertama tentang kasih yang membentuk mereka tetapi dengan cara yang kurang tepat. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi ibu yang lebih baik setiap harinya. Yang pertama adalah komunikasi. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 Tuhan menekankan pentingnya berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ayat ini berbunyi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sebagai perempuan, kita diberkati karena kebanyakan dari kita suka berkomunikasi dan membangun hubungan. Namun mendengarkan dan berbicara sama pentingnya di dalam komunikasi. Dalam hal ini terutama berlaku terhadap anak-anak kita yang sedang tumbuh. Skill mendengarkan dalam komunikasi adalah penting karena dengan demikian kita membangun rasa percaya anak-anak kepada kita. Kita ingin anak-anak kita bahkan setelah mereka dewasa datang kepada kita untuk mendapatkan nasihat. Mereka tidak akan melakukannya jika mereka merasa tertolak atau jika mereka merasa kita tidak dapat dipercaya, bahkan kita benar-benar tidak peduli kepada mereka. Anak-anak kita perlu tahu bahwa ketika mereka mengakui kegagalan mereka, maka kita pertama-tama akan mendengarkan mereka, kemudian memberikan kasih dan perhatian kepada mereka tanpa menghakimi. Yang nomor 2, melawan budaya yang penuh kesibukan. Pola kesibukan sehari-hari sudah begitu kuat tertanam sehingga tanpa kita sadari sudah menjadi gaya hidup. Biasanya kita tiba-tiba tersadar bila ada masalah yang timbul dalam keluarga. Sebagai seorang ibu, kita perlu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan di tengah semua kesibukan kita. Tentu saja masing-masing perempuan memiliki waktu pribadi dan mengalami saat teduh yang menyegarkan dengan Kristus dengan cara yang berbeda. Beberapa dari kita suka menyembah Tuhan dengan nyanyian pujian. Beberapa senang menggali firman-Nya dan meminta Bapa di surga untuk berbicara kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Ibu yang lainnya mendapat hasil maksimal dengan menjadi anggota persekutuan yang teratur berdoa dan membaca firman bersama-sama. Tidak satu pun dalam kegiatan ini yang lebih baik atau lebih rohani daripada yang lainnya. Para ibu harus menemukan cara yang paling berarti bagi kita sebagai pribadi untuk bertumbuh. Poin yang ketiga adalah komunitas. Membangun komunitas merupakan hal yang penting untuk kebahagiaan manusia. Dan sebagai ibu, kita berada dalam posisi kunci sebagai pembangun komunitas. Sebagai pribadi, seorang ibu membutuhkan komunitas untuk bertumbuh. Dalam kitab Amsal ada banyak ayat yang berbicara tentang manfaat dari mendengarkan nasihat dari komunitas. Misalnya tertulis dalam Amsal 13 ayat ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat memiliki hikmat. Sangat baik bila kita memiliki kelompok sesama ibu yang kita izinkan untuk berbicara kebenaran di dalam kasih dan mendukung pertumbuhan pribadi kita menjadi lebih baik. Kecenderungan manusia adalah untuk mencari nasihat dari seseorang yang hanya akan mengkonfirmasi apa yang kita inginkan. Jika kita hanya mencari peneguhan akan suatu hal yang kita yakini benar saja, maka pertumbuhan spiritual dan emosional kita akan terganggu. Para ibu miliki komunitas yang membangun. Dengan demikian kita memberi teladan kepada anak-anak. Komunitas seperti apa yang perlu dilanjutkan atau komunitas yang perlu dihindari. Parents, 3 hal ini akan membantu kita menjalankan peran keseharian kita sebagai seorang ibu yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Hai kids! Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, kita ulang sekali lagi ya. Oke. Lukas 11 ayat 9.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wah, kids, keren banget kalian. See you. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tekun berdoa, terus berharap dan percaya. Tuhan bekerja lewat doa kami. Tuhan Yesus, berikan kepada kami roh doa, agar hari-hari ini kami banyak berdoa buat bangsa kami dan dunia ini. Berkati juga Opa Niko, agar terus memimpin kami dalam doa kepadamu. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.